yang kondusif terlebih dahulu agar nantinya setiap pesan yang teman-teman sampaikan juga dapat kita terima dan kita dengarkan dengan baik. Kami persilakan kepada Bapak mahasiswa terima kasih atas aspirasi terbaik yang telah disampaikan. Terima kasih dan kami perkenankan, kami persilakan untuk dapat kita duduk kembali di posisinya masing-masing. Terkait apa yang telah disampaikan kita akan bahas bersama. Tentunya ini adalah sebagai ruang juga untuk teman-teman mahasiswa menyampaikan dengan baik atas keresahan-keresahan dan juga aspirasi yang ingin disampaikan. Dan tentunya dengan hadirnya Wakil Menteri dari Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tentunya dapat menjawab tentunya. Saya mengajak adik-adik sekalian untuk bersedia berdialog, untuk bersedia berkomunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih tentunya. Disinggung juga, mohon maaf sebagai pengkhianat informasi, itu tanggapan Ya, Bapak. itu terserah kawan-kawan itu, ya kan? Tetapi yang saya perjuangkan hari ini sama dengan yang saya perjuangkan ketika saya orasi di aksi Kamisan. Ya, ketika 3 dekade saya berjuang bersama keluarga korban, sama yang saya lakukan itu. Sama ketika saya di KSP tahun 2020 sampai 2024, ya itu yang saya kerjakan. Hak asasi manusia, memastikan supaya hak asasi manusia di Indonesia lebih baik, kasus-kasus masa lalu diselesaikan, kasus-kasus baru tidak ada, ya, kasus-kasus yang sedang terjadi diselesaikan, itu masih sama saja. Satu lagi Pak, Jadi, ini Pak. terserah teman-teman Terakhir ya, bilang apa yang apa. terakhir di sini? Apa alasan ini ada Agus Jabo, Budi Musjatmiko dan Bapak tiba-tiba bermunculan gitu Pak, hadir di diskusi mahasiswa? Apakah perintah langsung dari Presiden atau gimana? Enggak, itu ya memang kalau saya Kementerian Hak Asasi Manusia itu bukan kementerian yang menterinya dan wakil menterinya di belakang meja. Enggak, kita harus turun ke bawah. Ya kita harus tahu, kita harus menyerap denyut nadi masyarakat. Ya, Kementerian Hak Asasi Manusia harus tahu persoalan apa yang ada di masyarakat. Karena hak asasi manusia itu terjadi grassroots. Ya, makanya saya sampaikan berkali-kali, garda terdepan penegakan pemajuan hak asasi manusia itu ada di pemerintah daerah. Mereka, pemerintah daerah ini penentu situasi hak asasi manusia di daerah. Itu penting. Jadi karena itulah saya pastikan saya turun, saya berdialog dan saya tidak pilih-pilih forum. Saya hadapi semua forum. Forum yang keras sekalipun, saya datang ke Merauke dengan kawan-kawan solidaritas Merauke yang menolak PSN, saya hadapi. Karena saya ingin hadapi dalam artian saya mendengar, saya menyerap, saya membersamai mereka berjuang. Di sini juga seperti itu. Nggak ada arahan Termasuk ketika bertemu dengan ada satu warga pengen ketemu Wamen, saya temui kalau saya bisa. Berarti nggak ada arahan khusus untuk aktivis 98 ini muncul di... Tidak ada. Itu sudah menjadi menjadi insting kami, ya, untuk selalu turun membersamai masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Hari ini adalah sidang pembelaan terakhir dari kasus saya, seperti yang sudah diberitahukan Pak Ari dan Pak Dodi tadi. Hari ini kita akan ada 2 bagian. Yang pertama adalah duplik pribadi dari saya dan juga dari duplik penasihat hukum. Bagian saya akan membahas secara kronologis apa yang saya alami dari sebelum menjabat sampai awal jabatan sampai dengan keputusan Chrome OS dan juga yang terjadi setelahnya, untuk bisa agar majelis hakim baik publik bisa membayangkan seperti apa tugas saya, konteks situasi di negara pada saat itu, untuk bisa mengerti semua niat baik yang telah dilakukan dalam kasus ini. Jadi duplik saya akan menjadi kronologi daripada semua kejadian yang berhubungan dengan kasus ini. Konklusinya sebenarnya sederhana, seperti yang
Pak Ari dan Pak Dodi tadi baru bilang, ini kasus yang sangat unik. Ini kasus di mana ketimpangan bukti dari pembelaan itu jauh lebih besar daripada bukti dari sisi dakwaan dan tuntutan. Yang akan terlihat dari ratusan lembar chat, hasil meeting, dokumentasi, korporasi, dan lain-lain adalah begitu banyaknya bukti niat baik yang terjadi oleh saya, baik tim saya di dalam kementerian, dan itu adalah ironi terbesar daripada kasus ini, di mana semua bukti niat baik tersebut diabaikan, ya. Dan saya harap dengan mengutarakan duplik ini, baik majelis hakim maupun masyarakat akan mengerti bahwa satu, tidak ada kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan ini, justru penghematan masif. Ironi terbesar kasus ini adalah saya dipenjara dan dituntut lebih besar daripada teroris untuk suatu kebijakan yang menghemat minimal 3,6 triliun rupiah untuk memilih suatu operating system yang gratis dan menghemat anggaran. Dan yang kedua adalah alhamdulillah semua interaksi chat di WA itu terekam. Kami sangat beruntung bahwa dengan budaya keterbukaan yang kita lakukan selama menjadi menteri, semua interaksi diskusi dengan tim itu tercatat dan terekam secara WA. Dan dari situlah kami membangun pembelaan kami untuk tidak adanya niat jahat dalam kasus ini. Poin terakhir saya adalah narasi yang terbangun justru bukan narasi korupsi. Narasi yang terbangun justru cerita mengenai anak-anak muda yang idealis dan penuh dengan integritas, yang berani masuk dalam pemerintahan untuk melakukan perubahan dengan niat baik. Sama seperti niat baik anak-anak muda yang sekarang lagi turun di jalanan untuk menuntut perbaikan dari negeri ini, kami juga selama menjabat hanya satu tujuannya, untuk mempersiapkan generasi bangsa kita terhadap disrupsi teknologi yang akan terjadi dan telah terjadi ternyata sekarang, untuk mempersiapkan sistem pendidikan kita agar lulusan-lulusan kita tidak kaget pada saat mereka lulus menghadapi disrupsi teknologi dalam industri. Itu saja sebenarnya. Dan saya harap kisah tersebut, cerita tersebut akan bisa memanggil hati nurani dari para majelis hakim dan juga masyarakat untuk bukan mengambil keputusan yang aman, tetapi keputusan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.